Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa tenang hari ini salat Jumat. Itu bukanlah hadiah yang diterima dengan berpangku tangan. Ada orang-orang yang mewakafkan tanah strategis di pinggir jalan. Setelah tanah wakaf dapat untuk pembangunan masjid, ada orang yang menyisihkan belanjanya, makan siangnya, duit sekolah anaknya, duit liburnya dia tahan demi untuk membeli 1, 2, 3 sak semen. Akhirnya kita berada di masjid yang indah, cantik, di tepi jalan, tidak perlu jauh-jauh. Bangga orang Islam punya masjid di kota besar. Generasi berikutnya tinggal datang saja sholat berjamaah. Ini bukan hadiah, ini bukan buah masak yang ditunggu di bawah pokok kayu. Ini adalah perjuangan. Life is struggle, kata orang barat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Wa a'iddu lahum mastata'tum. Siapkan sesuai kemampuan kamu. Apa yang perlu disiapkan? Min quwwah. Apa kata Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, dia riwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud dengan quwwah adalah ar-ramyu, memanah. Jangan berangkat ke medan perang dengan mata yang rabun. Mata mesti tajam. Apa yang disiapkan pertama kali? Panah. Kenapa bukan pedang? Karena panah bisa menembus ruang, tempat, waktu, memanah musuh dari jauh. Strategi perang sekarang bernama, disebut istilah sniper, penembak jitu. Sniper matanya tajam melihat sasaran, dia tidak rusak fokus ke kiri dan ke kanan. Makanya Nabi mengajarkan doa, Allahumma saddid sahmahu. Ya Allah, sahabatku yang berperang, tepatkan anak panahnya ke sasaran. Allimu auladakum as-sibaha war rimayah wa rukubal khair. Kata sahabat Nabi, ajarkan anak-anakmu memanah, berenang, menunggang kuda. Dalam ketiga olahraga ini ada kesehatan fisik dan kekuatan mental yang luar biasa. Apa yang sudah kita persiapkan untuk anak-anak muda kita ke depan? Bagaimana Islam di masa akan datang? Perjuangan kita masih panjang. Kalau ada orang mengatakan dunia kita sudah semakin rusak, zaman ini semakin hancur, bukankah di zaman sekarang pondok, pesantren, tahfiz Quran berserak merata-rata di berbagai tempat? Bukankah hari ini kita bisa mendengarkan ceramah tanpa mesti datang ke masjid, dengan mendownload video kajian melalui channel-channel YouTube yang begitu banyak? Bukankah hari ini peserta musabaqah tilawatil Quran dari berbagai macam cabang tahfiz sampai yang 30 juz lengkap dengan tafsir bahasa Inggris, bahasa Arab? Zaman ini tidak salah. La tasubud dahra, jangan caci maki zaman. Yang salah itu bukan zaman, manusia yang mengisi zaman itu. Zaman dulu kata orang zaman baik. Abu Jahal hidup di zaman baik, Abu Lahab hidup di zaman baik, tinggal di kota terbaik, kota Makkah, bersama orang baik Nabi Muhammad SAW. Tapi dia tidak mendapatkan kebaikannya. Kita sekarang, kalau mau dikatakan zaman ini tidak baik, kalau dikatakan banyak orang tidak baik,
Buktinya masih ada orang-orang baik menyambut seruan azan, datang ke masjid. Harus yakin, harus percaya diri bahwa kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang ingin sampai umurnya pada hari Jumat ini tapi mati tadi malam. Diketuk pintu kamarnya tak terbuka subuh tadi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak dapat ditunda walaupun sesaat. Wa la yastaqdimun, tak dapat pula dimajukan walaupun sesaat. Betapa banyak pula orang yang sampai hari ini hidup, bernyawa, ada ruh dalam jasadnya, tapi tak datang ke masjid. Kenapa? Tercabut nikmat iman dan Islam. Berapa banyak saudara kita yang ada iman Islam dalam badannya, hari ini dia terbaring di rumah sakit, ruang ICU. Sayup-sayup suara azan dari masjid menembus celah jendela di bawah angin, masuk ke lubang telinganya. Hayya 'alas shalah. Meleleh air matanya. Andai masa muda kembali. Ala laitas syababa ya'udu yauman. Andai masa muda kembali, andai kaki masih sehat, andai bisa datang ke masjid. Lan tarji'al ayyamul lati madat. Yang lalu tak dapat diulang. Menetes air mata darah. Apa kata mereka yang sudah mati? Rabbana ya Allah, absarna, mata kami sudah menengok neraka. Wa sami'na, telinga kami sudah mendengar pekikan, teriakan, jeritan penghuni neraka. Farji'na, balikkan kami lagi ke dunia. Inna muqinun, kami yakin seyakin-yakinnya. Tapi saat itu penyesalan tak lagi berguna. Islam ini agama milik Allah. Kalau bukan punya Allah sudah lama hancur. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam akan tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Tapi jangan lupa, tidak ada jaminan bahwa anak kita akan tetap Islam setelah kita mati meninggal dunia. Jangan bangga dengan masjid yang tegak berdiri hebat kokoh. Bukankah Islam pernah berkuasa 700 tahun di Andalusia? Bukankah di sana kerajaan-kerajaan Islam, sultan-sultan, raja di raja, ulama-ulama? Imam Al-Qurtubi dari Cordova. Di mana Cordova? Spanyol, Andalusia. Imam Abul Abbas Al-Mursi, Mursi dari Mursia. Di mana Mursia? Di Spanyol. Hari ini masjid hanya tinggal museum. Hari ini masjid hanya tinggal cagar budaya. Pengawal-pengawal tegak, tertulis tulisan besar, forbidden for praying. Tidak boleh sholat karena ini bukan masjid. Apa maknanya? Jangan bangga dengan kekuasaan, jangan bangga dengan massa, jangan bangga dengan anak muda, jangan bangga dengan bangunan. Karena hari berganti, musim berubah. Yang kita wariskan yang paling kekal abadi adalah pendidikan. Yang sudah ada masjid jangan cukup bangga dengan masjid. Di samping masjid buatkan tahfiz Al-Quran, TK Quran. Imam kita sudah hafal Quran, jangan bangga dengan penghafal Quran bisa mati meninggal. Wariskan hafalan Qurannya. Imam memimpin sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tapi ada waktu dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Buka TK Quran. Anak-anak tamat TK hafal juz 30 amma yatasaalun sampai An-Nas. Nanti setelah besar SD Quran hafal 3 juz, SMP Quran hafal 5 juz, SMA Quran hafal 5 juz. Nanti kalau dia tamat masuk universitas, ambil fakultas ilmu sosial politik, dia akan jadi pegawai, dia akan jadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, bupati, wali kota. Dia akan menjadi wali kota, gubernur yang memikirkan masjid karena dia dibesarkan di masjid. Berapa banyak sekolah hebat tidak punya masjid, kampus besar masjidnya tidak ada. Akhirnya mereka cerdas, IP-nya 4, cepat selesai kuliah, tapi tidak pernah memikirkan masjid karena dia dididik di tempat yang jauh dari masjid. Universitas tertua di dunia, Al-Azhar Asy-Syarif Kairo. Dari mana dia berasal? Masjid Al-Azhar. Ada yang lebih tua lagi dari Al-Azhar, Universitas Zaituna di Tunisia. Dari mana dia berasal? Masjid Zaituna. Ada yang lebih tua lagi daripada Zaituna,
Universitas Qarawiyyin di Maroko. Dari mana dia berasal? Masjid Qarawiyyin. Minal jami' ilal jami'ah. Dari universitas, berawal dari masjid menjadi universitas. Jangan cukup bangga dengan sholat Jumat, karena memang sholat Jumat wajib bagi laki-laki yang tidak musafir, yang sehat walafiat, yang muqim. Jangan bangga dengan pengajian tablik akbar penuh tanah lapang stadion, karena memang tablik akbar sekali-sekali. Bagaimana dengan pendidikan anak kita? Kalau sudah masjid itu ada sekolahnya, insya Allah dia akan ramai. Kenapa zuhurnya ramai? Karena anak-anak ikut sholat zuhur. Kenapa asar tetap ramai? Karena anak-anak boarding school, berangkat jam 8 pagi, masuk kelas, pulang jam 4 sore. Otomatis 2 sholat tidak akan tinggal. Zuhur, asar. Maghribnya dia akan sholat ke masjid. Karena orang tuanya dibebankan oleh guru. Yang sebenarnya beban orang tua diringankan oleh guru. Itu yang tepat. Ini guru terlalu banyak tugas. Kenapa anak saya mesti diatur sholatnya? Hai bapak dan ibu orang tua, kullukum ra'in, setiap kan pemimpin, wa kullukum mas'ulun ar ra'iyati. Setiap pemimpin akan disoal, ditanya di hadapan Allah. Di antara yang ditanya adalah anakmu sudahkah kau didik? Karena kau tak sanggup mendidik anakmu, maka kau serahkan ke sekolah Islam. Kalau ada masjid membuka sekolah, imam berguna multifungsi, tidak hanya sekedar memimpin sholat. Masjid tidak lagi berpikir merobohkan bangunan yang sudah bagus. Lantai keramik dipecah, padahal itu tanah wakaf. Tapi dia berpikir ke depan, biarkan keramiknya keramik lama. Yang penting pembebasan tanah. Ruko-ruko dibeli untuk kelas. Semakin banyak sekolah. Tapi sekolah kita sudah banyak, pesantren kita sudah banyak. Pengalaman khotib ke Pulau Madura, tausiah ke salah satu kabupaten, dipimpin oleh seorang ibu bupati perempuan. Berapa pesantren di kabupaten ini, Bu Bupati? 600 pondok pesantren. Berapa madrasah di sini? 1.200 madrasah. Apa bedanya? Madrasah anak-anak belajar pulang tidur di rumah. Pesantren anak-anak mondok dengan kiai. Nanti setelah tamat dia jadi apapun, dia tidak jadikan itu sebagai tujuan. Dia jadikan itu sebagai wasilah, jalan, cara untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Nasibnya baik, untung. Lalu kemudian dia menjadi bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, duta besar. Dia akan menolong agama Allah. Sekian persen APBD, APBN akan dia pakai untuk sekolah tahfiz Quran, pondok pesantren. Dia tidak ceramah, dia tidak khutbah, tidak perlu suaranya menggelegar, tapi action amalnya dinikmati orang banyak. Inilah menolong agama Allah. Kalau dia tidak punya bakat nasib pada kekuasaan, ternyata hartanya banyak, dia tidak heboh dengan liburan ke luar negeri, dia tidak sibuk ikut outfit dari mulai sepatu mahal, baju dari kulit buaya, tapi dia akan pakai hartanya. Berapa masjid yang perlu dibangun, berapa anak yatim yang perlu dibebaskan pendidikan gratis, berapa imam yang perlu dibantu support, berapa rumah untuk anak yang tidak mampu berasal dari kampung, tak punya uang untuk kos di perkotaan. Kos gratis, mahasiswa berprestasi. Siapa yang bisa melakukan itu? Orang-orang kaya. Agama Islam agama yang mengajarkan kemiskinan, kesusahan, kemelaratan. Biarkan dunia ini berlalu. Ini bukan ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita memakmurkan alam semesta. Orang Islam, man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallahu mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan untuknya satu tempat di surga. Siapa yang bisa bangun masjid? Orang kaya. Ana wa kafilul yatim, aku dan orang yang menyantuni anak yatim, kahataini fil jannah, seperti ini dalam surga. Wa asyara bi isbi'ihi, dia tunjukkan dua jarinya, telunjuk dan jari tengah. Wa farraja bainahuma, dia jarangkan. Begitulah dekatnya dengan Nabi jarak antara orang yang menyantuni anak yatim. Siapa yang bisa menyekolahkan anak yatim? Orang kaya. Begitulah hebatnya orang kaya. Jadi kalau ada yang mengajarkan cukup dengan berzikir,
cukup dengan bersolawat. Apa bedanya dia dengan orang kafir Belanda yang mengatakan tanah ini kami tanam cengkeh, tanah ini kami tanam kayu manis, tanah ini kami tanam karet, tanah ini kami tanam tembakau. Kalian cukup berzikir saja di masjid 350 tahun, barulah kita berteriak Allahu Akbar. Tapi sudah berakhir hampir 7 generasi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, afala ta'qilun, kenapa kamu tidak berpikir? Afala tatafakkarun, kenapa kamu tidak merenung? Afala tatadzakkarun, kenapa kamu tidak ingat? Hari Jumat sepekan sekali, sebodoh-bodohnya umat Islam yang tidak mau mengaji, ikut pengajian, paling tidak sepekan telinganya mendengar. Apa yang bisa kupakai untuk menolong diriku? Tolong agama Allah. Agama Allah tidak perlu pertolonganmu. Agama ini milik Allah. Allah Maha Kuasa. Kau bukan sedang menolong Islam, sedang menolong dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang kafir, musyrik, ateis, berapa banyak orang munafik, zalim, berapa banyak orang kaya tak peduli agama, berapa banyak penguasa yang meremehkan agama. Mana mereka sekarang? Mati dimakan cacing tanah. Islam tetap agung, Islam tetap mulia, Islam tetap hebat tanpa ditolong siapapun. Tanya diri kita, apa yang sudah kita berikan untuk diri kita melalui menolong agama? Hai pejabat-pejabat yang masih punya jabatan kekuasaan, tanda tanganmu masih laku, seragammu masih dipandang orang. Pakai membangun masjid, gunakan memudahkan izin pondok pesantren. Saat nanti kau memetik hasilnya ketika berada di alam barzakh, mengalir pagi, petang, siang, malam, anak-anak membaca, mengulang hafalan Quran, disitulah kau baru tahu. Adapun orang-orang yang menyesal, apa kata mereka? Laula akhartani ila ajalin qarib, kalaulah kau berikan aku hidup sebentar saja, semenit pun jadi, sedetik pun jadi ya Allah. Tapi saat itu penyesalan tak lagi berguna. Fa akum minas salihin fa asaddaqa, aku ingin bersedekah. Wa akum minas salihin, aku ingin beramal soleh. Tapi saat itu yang ada hanya azab, yang ada hanya kesulitan, yang ada hanya kepayahan. Sampai akhirnya dunia kiamat, neraka jahanam menanti. Silakan jadi orang bakhil, silakan jadi orang penguasa yang sombong, silakan menjadi orang kaya yang pelit, sampai masanya kau akan mati, dan yang kau tinggalkan akan diambil ahli warismu, dan mereka akan tertawa menerima warisan yang banyak. Kau hanya akan tetap menjadi santapan cacing tanah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. Addal amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa khudhil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma shattit shamlahum wa farriq jam'ahum waj'al kaidahum fi nuhurihim. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Falastin wa fi Rohingya wa fil Hind wa fi kulli makan min masyariqil ardi ila magharibiha. Allahumma ij'al hadha Indonesia baldatan thayyibah. Allahumma arzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Allahumma dafa'anna al-laa wal waba' wal fahsya' wal riba wal zina was suyuf al mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah
wa min buldanil muslimin 'ammah. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.